Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang negara Norwegia. Di PowerPoint ini akan membahas 4 topik: profil, pendahuluan, isi, dan penutup. Sekarang kita masuk ke bagian profil. Saya Nila Merahmasari. Saya Poppy Julianti. Saya Syahdatia. Dan saya Vina Dianti. Sekarang masuk ke latar belakang. Negara Norwegia atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Norwegia termasuk negara Nordik, wilayah geografis Eropa Utara dan Atlantik Utara yang berada di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat. Negara paling bahagia ini memiliki karakteristik negara yang menarik, bentang alam yang menakjubkan, dan dengan kekhasan sebagai tanah matahari tengah malam. Dimulai dari bentuk fisik negaranya, kemudian bentuk non-fisik, hingga hal menarik lainnya di negara Norwegia akan dibahas di slide-slide berikutnya. Sekarang kita masuk bagian isi, yaitu akan menjelaskan peta, kondisi alam atau fisiografis, SDA, SDM, ekonomi, sosial budaya, keunggulan, kelemahan, upaya menjadi negara maju, organisasi yang diikuti, dan potensi di negara Norwegia. Pertama-tama, kita akan membahas peta Norwegia. Di sini akan menjelaskan komponen petanya terlebih dahulu. Di Norwegia memiliki perbatasan-perbatasan, yakni di bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Norwegia, di bagian timur laut berbatasan dengan Laut Barents, yaitu perairan dangkal yang termasuk Samudra Arktik. Di bagian timur berbatasan dengan negara Rusia, Finlandia, dan Swedia. Di bagian tenggara berbatasan dengan Swedia. Di bagian selatan berbatasan dengan Denmark yang dipisahkan Laut Utara. Di bagian barat daya berbatasan dengan Inggris. Di bagian barat berbatasan dengan Laut Utara dan Laut Norwegia. Dan di bagian barat laut berbatasan dengan Laut Norwegia. Selanjutnya kita akan membahas astronomis, skala, simbol, dan legenda, dan peta inset. Di negara Norwegia terletak pada 57 derajat sampai 81 derajat lintang utara dan 4 derajat sampai 32 derajat bujur timur. Untuk skala di sini menggunakan skala garis, artinya tiap 1 cm mewakili 100 km. Di peta ini juga terdapat simbol dan legenda, seperti National Capital, Region Capital, Main Road, Railroad, dan lainnya. Di peta ini juga terdapat peta inset, yaitu fungsinya sebagai gambaran global negara Norwegia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan warna. Semakin merah warna, maka dataran akan semakin tinggi. Sedangkan semakin hijau warna, maka semakin rendah dataran itu. Nah, di negara Norwegia didominasi warna kuning, artinya didominasi dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan rendah. Untuk lettering di sini juga digunakan, yaitu hipsografi untuk dataran dicetak menggunakan huruf tegak, sedangkan untuk hidrografi atau bagian perairan menggunakan huruf miring. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kondisi alam atau fisiografis negara Norwegia. Di negara Norwegia terletak di paling utara bumi dengan lintang 60 derajat ke atas. Di negara Norwegia ini akan menyebabkan cuacanya tidak stabil seperti musim dingin yang berkepanjangan dan musim kemarau yang tidak stabil. Di negara Norwegia terjadi midnight sun atau pada malam hari matahari masih terlihat disebabkan oleh sumbu bumi miring 23,4 derajat. Akibatnya pada musim panas, yakni pada bulan Juni sampai Juli akan mendapatkan lebih banyak cahaya. Selanjutnya terjadi polar night atau kebalikan dari midnight sun yang artinya malam yang berkepanjangan. Disebabkan oleh lingkaran Arktik atau Antartika menjauhi matahari pada musim dingin pada bulan Oktober sampai Maret. Dan ini selalu berbanding terbalik dengan kutub selatan yang akan mengalami musim kemarau. Di negara Norwegia juga terjadi aurora, disebabkan oleh partikel yang terjebak di sabuk Van Allen yang akan terbawa angin menuju kutub medan magnet bumi. Nah, molekul dari partikel itu berisi elektron dan proton yang akan bertabrakan hingga menghasilkan warna. Di Norwegia terdapat aurora borealis yang akan ditunjukkan seperti ini.
Sekarang kita masuk ke bagian fisiografis dari aspek maritim, klimatologi, dan geomorfologi. Untuk bagian maritim, negara Norwegia memiliki garis pantai sepanjang 83.000 km. Dengan laut dan pantai yang begitu luas, negara ini membawa curah hujan dan salju tinggi ke berbagai negara lainnya. Untuk bagian klimatologi, Norwegia memiliki iklim kutub, dan lebih detailnya termasuk iklim subarktik maritim, artinya adanya laut di negara bagian utara. Untuk bagian geomorfologi, di negara Norwegia mempunyai pantai, gunung-gunung, sungai, danau, dan fjord yang menjadi ciri khasnya. Fjord adalah teluk dari lelehan glaser, dan di negara Norwegia ini terdapat beberapa fjord. Dan kali ini saya akan menampilkan salah satu fjord yang sangat menarik, yaitu Geiranger Fjord. Di negara Norwegia juga memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, seperti terdapat migas, mineral, hasil laut, dan hasil hutan. Untuk minyak bumi dan gas alam, negara Norwegia hadir sebagai produsen minyak ke-8 terbesar di dunia dan produsen gas ketiga terbesar di dunia. Untuk mineral, negara Norwegia memiliki vanadium, besi, titanium, fosfat, dan emas. Untuk hasil laut, memiliki ikan salmon, makarel, dan ikan kod yang dapat diekspor ke berbagai negara seperti Indonesia. Untuk hasil hutan, negara Norwegia juga memiliki kayu, buah, sayur, dan pohon kacang yang dapat tumbuh di negara dingin. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya manusia. Di Norwegia, jumlah penduduknya ada 5.558.026 jiwa, dengan laki-laki sejumlah 2.814.206 jiwa dan perempuan sejumlah 2.743.820 jiwa. Norwegia merupakan sebuah negara dengan tingkat pendidikan terbaik. Sistem pendidikannya terbagi 4 tingkatan. Yang pertama, sekolah dasar dari umur 6 sampai 13 tahun, sekolah menengah pertama dari umur 13 sampai 16 tahun, sekolah menengah atas dari umur 16 sampai 19 tahun, dan perguruan tinggi atau perkuliahan. Semua sekolah negeri di Norwegia tidak dipungut biaya, dan semua fasilitasnya diberikan secara gratis oleh sekolah. Untuk kurikulum pendidikan dasar wajib di Norwegia, tidak ada sistem nilai akademik, rapor, maupun ranking. Ulangan atau tes tetap diadakan, namun hasilnya dibagikan dalam bentuk jumlah benarnya saja atau jumlah salahnya saja. Nah, dalam pendidikan dasar wajib di Norwegia juga siswa lebih ditekankan kepada pendidikan karakter dan juga ditanamkan rasa cinta kepada buku dengan diadakannya Bokmål Festival atau Festival Kutu Buku. Di Norwegia juga diberikan kebebasan beragama, seperti ada yang menganut Katolik Roma dan Islam. Namun, mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Norwegia adalah Kristen Protestan, yang anggotanya berasal dari Gereja Lutheran Injili, yang merupakan gereja resmi Norwegia. Penduduknya sebagian besar merupakan etnis Norwegia keturunan orang Jerman, yakni Jerman Utara. Selanjutnya kita akan membahas kondisi ekonomi di bidang kelautan. Mata pencaharian penduduk Norwegia adalah dalam bidang perikanan dan industri. Norwegia adalah produsen ikan salmon Atlantik dengan menguasai 60% pasar dunia. Salah satu upaya kerjasama di bidang perikanan yang dilakukan Norwegia dengan Indonesia adalah ekspor seafood. Selanjutnya, pendapatan industri dan ekspor. Nah, Norwegia itu merupakan negara terkaya di semenanjung Skandinavia dengan pendapatan per kapita penduduknya sebesar 77.972 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,17 miliar rupiah. Pajak yang diberlakukan di Norwegia tergolong tinggi, namun hal itu didukung pula oleh pendapatan penduduknya yang tinggi, sehingga tidak terjadi kesenjangan besar antara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah. Pendapatan di Norwegia dihasilkan dari ekspor migas ketiga terbesar di dunia dengan turut meningkatkan pasokan energi global. Setelah ekspor migas, juga mengekspor peralatan tenaga air, peralatan kantor, produk elektronik, dan lainnya. Selanjutnya ada sosial budaya.
Norwegia merupakan sebuah negara dengan tingkat kepadatan penduduk terendah kedua di benua Eropa. Dengan masa lalu yang terkenal adalah bangsa Vikingnya yang merupakan petarung tanpa mengenal rasa takut. Di Norwegia juga diberi kesetaraan dalam hal pendidikan, sosial, sampai kebudayaan. Jadi di negara ini tidak dibeda-bedakan menurut status sosialnya, tingkat perekonomiannya, ataupun yang lainnya. Negara Norwegia menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional, yang mana raja atau ratu merupakan pemimpin negara, namun kekuasaannya dibatasi oleh sebuah konstitusi. Selanjutnya, ada sebuah tradisi yang dinamakan Russefeiring. Russefeiring ini merupakan perayaan tradisional untuk sekolah menengah atas di semester musim semi terakhir. Nah, bahasa yang umumnya digunakan di Norwegia adalah bahasa bokmål atau bahasa buku dan nynorsk yang merupakan Norse baru. Penduduk Norwegia lebih menyukai kegiatan outdoor dengan ski sebagai olahraga tradisional. Gambar ini merupakan pakaian tradisional Norwegia yang disebut bunad. Selanjutnya yaitu keunggulan dari negara Norwegia. Keunggulan dari negara ini yaitu memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, dan air segar yang luas. Selain itu juga, Norwegia juga merupakan penghasil minyak dan gas alam terbesar selain Timur Tengah. Lalu kita masuk ke slide kelemahan negara Norwegia. Meskipun digadang-gadang sebagai negara paling makmur dan paling bahagia di dunia, Norwegia masih tetap memiliki kelemahannya. Yang pertama ada pajak impor dan sedikitnya pilihan. Pemerintah Norwegia melindungi usaha lokal agar warganya tetap mendukung penuh perekonomian negara. Norwegia sendiri tidak termasuk menjadi negara Uni Eropa atau masyarakat ekonomi Eropa, yang membuat Norwegia ini menerapkan pajak yang dibeli dari luar negara itu cukup tinggi. Bahkan bisa lebih mahal dari harga asli barang tersebut. Pilihan barang di Norwegia juga terkesan biasa saja, namun harganya tetap mahal. Karena keterbatasan barang dan harganya yang mahal ini, warga lokal terkadang melirik toko-toko online di luar negeri, seperti Belanda. Contohnya ketika seseorang tertarik belanja alat elektronik di Belanda karena lebih murah dan gratis ongkos kirim, namun setibanya barang tersebut di Norwegia, barang tersebut akan dikenakan jumlah pajak yang akan dihitung oleh pihak pos. Jadi sebelum barang tersebut bisa diambil oleh sang pembeli harus membayar pajak barang tersebut. Yang kedua ada tanpa penerangan dan penerangan tanpa henti. Waktu malam yang panjang pada musim dingin karena matahari terbit dari jam 11 pagi dan terbenam pada jam 3 atau 4 sore. Untuk wilayah Norwegia bagian utara yang dilewati lingkaran kutub, musim dingin adalah musim waktu terdepresi bagi beberapa orang karena panjangnya waktu. Waktu malam yang panjang, matahari saat baru bersinar pas jam 11 siang dan terbenam lagi pada jam 3 atau 4 sore. Sedangkan saat musim panas, matahari selalu bersinar terang, menyebabkan waktu siangnya lebih lama dari biasanya. Bahkan ada fenomena matahari yang tak pernah tenggelam selama 24 jam. Dimulai dari 12 Juni sampai 11 Juli. Imbasnya, waktu malam yang harusnya bisa tidur dan beristirahat dengan tenang, jadi sedikit terganggu karena kamar masih terang menderang. Ditambah lagi, tirai orang-orang Norwegia itu tidak bisa menyerap cahaya sama sekali. Jadi pergi ke sekolah atau bekerja itu masih gelap dan pulangnya pun sudah gelap lagi. Yang ketiga ada krisis angka kelahiran. Di Norwegia terlalu sedikit bayi yang dilahirkan di wilayah mereka. Sementara penduduk di benua tua itu semakin menua. Kesejahteraan warga Norwegia bergantung pada pajaknya. Sedangkan jumlah orang justru menyusut. Para ekonom menyoroti dampak dari demografi yang melambat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah individu tanpa anak meningkat dan jumlah wanita yang memiliki 3 atau kurang anak semakin menurun. Saat ini muncul berbagai gagasan yang menawarkan sejenis tunjangan demi menekan penduduknya untuk memiliki anak. Jadi perempuan di sana itu akan mendapatkan 500.000 krona atau sekitar 828,6 juta sebagai tabungan pensiun untuk setiap anak yang lahir.
Dan gagasan seperti ini telah diterapkan di salah satu kota Norwegia yang bernama Mihikala. Mereka menawarkan 10.000 euro atau sekitar 161 juta untuk setiap bayi yang lahir dan besar di sana. Namun ada ide sebaliknya juga, yakni perempuan di Norwegia yang mencapai umur 50 tahun namun tidak memiliki anak atau tidak memiliki keinginan untuk mempunyai anak, harus membayar 1 juta krona atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya, yaitu penyebab atau upaya negara Norwegia menjadi negara maju. Mengapa demikian? Karena di negara Norwegia ini memiliki standar pendidikan yang tinggi, sehingga membuat sumber daya manusia mereka, yaitu SDM, sangat berkualitas. Tidak hanya SDM saja, mereka juga mengelola SDA, sumber daya alam, dengan sangat baik, sehingga mendapat keuntungan yang bisa membayar dan membangun fasilitas sosial, seperti sekolahan dan fasilitas umum lainnya, dan juga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Lalu ada beberapa organisasi yang diikuti oleh Norwegia. Yang pertama ada EFTA, yang kedua ada OECD, yang ketiga ada NATO, dan yang keempat ada OSCE, yang kelima ada IMF, yang keenam ada WTO, yang ketujuh ada PBB, dan yang kedelapan ada Bank Dunia. Lalu masuk ke slide hal-hal menarik di Norwegia. Di Norwegia ini memiliki banyak hal menarik untuk dibahas. Yang pertama ada tempat lahirnya bangsa Viking. Bangsa Viking merupakan prajurit dan pelaut yang sudah terbukti kemampuannya dalam menaklukkan banyak wilayah sejak berabad-abad lalu sebelum agama Kristen lahir. Di Inggris, itu bahkan sempat ada doa beragama yang berbunyi, "Oh Tuhan, lepaskanlah kami dari kemurkaan orang-orang North." Yang dimaksud orang-orang North ini adalah bangsa Viking. Bunyi doa seperti demikian bukanlah tanpa sebab, melainkan karena kebrutalan bangsa Viking yang sudah diketahui dan diakui oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, ada pada tahun 2014, Norwegia menempati peringkat pertama sebagai negara paling makmur di dunia, disusul pada tahun 2015 sebagai negara dengan korupsi yang rendah. Tahun 2013 menjadi negara yang paling damai, dan tahun 2017 menjadi negara paling bahagia di dunia. Yang ketiga, universitas umum di Norwegia itu gratis untuk seluruh pelajar di dunia. Yang keempat, pada abad ke-13, orang-orang Norwegia membaptis anak-anaknya menggunakan bir. Yang kelima, ada Norwegia memiliki terowongan terpanjang di dunia yang bernama Terowongan Lado, yang memiliki panjang mencapai 24,5 km. Yang keenam, di Norwegia, matahari tidak pernah tenggelam selama beberapa minggu di musim panas yang dikenal dengan matahari tengah malam. Dan sebaliknya, matahari tidak terbit saat musim dingin yang dikenal dengan nama polar night atau malam kutub. Fenomena ini terjadi di wilayah Norwegia bagian utara. Dan fenomena cahaya dari utara yang dikenal dengan aurora borealis yang terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Yang ketujuh, Norwegia memiliki festival yang bernama Festival Gjesmolde setiap bulan Juli yang diadakan di kota bagian utara Norwegia yang menampilkan 100 konser, pedagang jalanan, pameran seni, dan restoran terbuka. Yang kedelapan, Norwegia adalah negara eksportir sampah. Norwegia merupakan negara maju yang sangat disiplin dalam hal kebersihan. Lalu mengapa Norwegia sendiri itu mengekspor sampah? Ekspor sampah di Norwegia ini menjadi salah satu cara yang dilakukan Norwegia untuk meningkatkan pendapatan negara. Negara ini mampu menghimpun dan memilah sampah secara proporsional dan kemudian diekspor ke negara seperti Swiss dan dijadikan dan diolah sebagai salah satu sumber pembangkit listrik. Yang terakhir, Norwegia menjadi negara dengan tingkat literasi yang tinggi. Pemerintah di sana memiliki program memesan buku rilisan terbaru sebanyak 1.000 eksemplar dalam waktu sesegera mungkin dan akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan agar dapat dibaca oleh masyarakat secara gratis untuk meningkatkan minat baca masyarakatnya.
Sekarang kita masuk ke bagian penutup yang berisi kesimpulan. Dari beberapa materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan menjadi 3 kesimpulan, yakni geografis dan astronomis, ekonomi dan sosial budaya, dan potensi negara Norwegia menjadi negara maju. Dari sisi geografis, negara Norwegia didominasi dataran tinggi dan laut yang menghasilkan banyak sekali komoditi. Dari aspek astronomis, negara Norwegia mengalami midnight sun dan polar night, juga memiliki fenomena alam yaitu aurora yang terjadi pada musim dingin. Untuk bagian ekonomi dan sosial budaya, negara Norwegia memiliki pendapatan tinggi dari hasil ekspor migas. Untuk sosial budayanya, negara Norwegia menjadi negara dengan tingkat literasi yang tinggi dan tempat lahirnya bangsa Viking. Untuk bagian potensi menjadi negara maju, negara Norwegia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga negara Norwegia bisa mengembangkan SDA dan SDM-nya begitu baik. Dan ini sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint. Demikian sudah presentasi kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalamnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.